Salam, selamat kita bertemu kembali dalam rancangan Spotlight on Scripture melalui rangkaian HCBN Malaysia. Ayat tumpuan kita kali ini dipetik dari Ulangan pasal 5 ayat 3 dan 4. Yang berbunyi begini. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup, Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah api. Sedang penonton, sesetengah umat Kristen hari ini menyimpulkan dari ayat ini dengan mengatakan bahwa hukum 10 tidak wujud sebelum hukum itu ditulis dan diterima di Gunung Sinai. Namun bukti menunjukkan bahwa pandangan seperti ini tidak benar. Seawal kitab Kejadian, kita dapati bahwa Kain tahu adalah satu dosa untuk membunuh. Yusuf juga kenal zina itu sebagai satu dosa. Dan Allah berkata bahwa Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Kejadian 26 ayat 5. Di dalam ayat tumpuan kita kali ini, Musa hendak menekankan kepada umat Israel kunjungan kudus Tuhan ke atas mereka di Gunung Sinai dan hukum perjanjian yang Dia telah berikan kepada mereka. Musa berkata bahwa Tuhan berbicara dengan kamu muka dengan muka. Sesuatu yang Tuhan tidak pernah lakukan dengan moyang mereka. Moyang mereka sudah lama mati. Mereka tidak berkesempatan menyaksikan asap dari puncak sebuah gunung. Mereka tidak mendengar suara megah Allah yang berbicara mengenai hukum itu. Tuhan tidak membuat perjanjian dengan moyang kita, tetapi dengan kita, malah dengan kita yang hidup pada hari ini. Namun hal ini tidak bermakna bahwa moyang mereka tidak mengetahui isi peraturan yang terkandung di dalam hukum perjanjian itu. Mereka hanya tidak diberikan termah perjanjian itu dinyatakan secara bertulis di hadapan mereka. Beberapa tahun kemudian, Yeremia mengingatkan para pemimpin Israel mengenai hukum perjanjian di Sinai. Dia mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah katakan bahwa inilah perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari Mesir. Dengan berfirman, dengarkanlah suaraku supaya aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu. Yeremia 11 ayat 4 dan 5. Jelas sekali bahwa moyang mereka telah menerima perjanjian kekal ini, tetapi bukan muka dengan muka seperti di Sinai. Bukti positif bahwa hukum perjanjian ini telah diberikan kepada moyang mereka yang telah meninggalkan Mesir terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 15 hingga 17. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Sila perhatikan bahwa perjanjian ini telah dinyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai satu hukum atau satu ketetapan lama sebelum ia ditulis di atas 2 loh batu di Gunung Sinai. Di dalam Ulangan 29, perjanjian ini diulangi lagi dalam satu peringatan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub telah bersumpah di atasnya. Lalu perhatikan kata-kata berikut. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita.
yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita. Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini dan bersama-sama dengan kita. Ayat 14 dan ayat 15. Dan sidang penonton, ini termasuklah Anda dan saya. Shalom, Tuhan memberkati.